Halo, balik lagi di Kursus Salon Murah. Di video kali ini kita mau sharing sedikit soal pegawai ya. Para pelaku usaha salon pasti pernah ngalami sesuatu yang nanti bakalan aku ceritakan dari awal sampai akhir. Jadi kalian tonton video ini sampai habis. Nah, jadi aku mau sedikit sharing. Pasti para pelaku usaha salon ini pernah ngalamin kejadian-kejadian seperti yang akan aku sebutkan. Pernah nggak kalian mengalami satu kejadian dalam arti gini? Kalian nih namanya kalian pelaku usaha salon, kalian anggapannya ini kepalanya. Kalian pasti hafal banget yang namanya siapa-siapa aja yang datang ke salon kalian. Termasuk kalian ini pasti hafal muka-mukanya customer kalian ini seperti apa secara tidak langsung. Kenapa? Karena kalau kalian sebagai kepala itu otomatis kalian tandain ini satu-satu orang dimana yang sering ke tempat kalian, dia perawatan apa, terus lagi dia datangnya di hari-hari apa, tanggal-tanggal berapa. Kalian itu pasti akan dengan sendirinya itu mengerti. Karena apa? Rules dalam pelanggan itu yang namanya kalau kalian kepala, kalian pasti pegang bener-bener. Nah, kalau kalian ngalami hal seperti itu, terus anggapannya itu gini, dia sering datang ke tempat kalian, terus tiba-tiba dia ini jarang ke tempat kalian. Nah, jarang perawatan ke tempat kalian, tapi dia ini hanya perawatan tertentu. Misalkan gini, kalau di rambut masih datang ke tempat kalian, tapi untuk beberapa hal treatment yang lain, entah itu facial care ataupun apapun itu sudah mulai jarang, bahkan sudah tidak sama sekali. Nah, ketika itu ada orang ketika kalian mengalami kejadian kayak begitu kan pasti kalian ini bertanya-tanya, kok misalkan customer A ini sekarang cuman anggapannya cuman smoothing aja, kok treatment yang lain ini enggak, kenapa? Nah, apakah customer sudah mulai tidak cocok dengan cara kerja kita? Halo, aku lanjutin lagi ya. Jadi sorry sempat kepotong ya, karena kan memang ngevlognya karena kemarin ada customer. Jadi aku lanjutin pembahasanku yang di bajuku yang kemarin. Kenapa sempat customer itu kok tidak datang lagi, hanya treatment-treatment tertentu? Itu sebenarnya ya banyak sekali kejadian dan banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sampai kejadian seperti itu. Ini kalau aku bicara tentang aku sendiri ya yang di salon ya, karena aku pernah kejadian seperti itu. Ternyata setelah aku evaluasi, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah evaluasi. Yang pertama adalah tenaga kerja kalian atau pegawai kalian. Kenapa aku bisa bilang harus dievaluasi tenaga kerja kalian atau para pekerja kalian? Terkadang begini, apa yang sudah kita sampaikan ya, kita sudah kasih pengarahan atau SOP sekian seperti ini, tapi ternyata kadang ada, kalau ngerjain smoothing aja itu kadang kita ngerjain yang lain itu mungkin lupa ya. Nah, itu kejadian itu di situ. Dia lupa, nggak sesuai dengan SOP yang diajarkan, bahkan mungkin tata caranya itu berbeda seperti biasanya. Itu hal yang membuat customer itu sudah tidak lagi mau datang ke tempat kalian. Karena faktor itu tadi, kesalahan dan kelalaian pegawai itu yang menyebabkan omset kalian juga menurun. Terus lagi yang harus kalian observasi lagi selain tenaga kerja adalah cara kerja, teknik kerja teknik kerja pegawai kalian ya. Karena dua faktor ini sangat-sangat mempengaruhi. Anggapannya seperti ini. Kalau kalian sering tahu ya atau sering mendengar, Mbak, kalau aku ke salon sampean, kalau aku ke salon mbaknya, nanti misalkan aku mau treatment smoothing, yang ngerjain siapa? Kalau customer sudah tanya seperti itu, berarti dia ini sudah, istilah kasarnya itu kalau orang Jawa ngomong itu wis ciri sama pegawai kamu ya. Berarti ada beberapa teknik kerja atau cara kerja
yang tidak sesuai dengan biasanya. Misalkan dia terbiasa kita pegang, dengan tata cara kita semuanya kita pegang, dia cocok, dia sering repeat treatment ke kita. Tiba-tiba setelah kalian ini repot anggapannya, terus dihandle sama pegawai kalian, dia itu bulan depannya sudah tidak lagi datang ke tempat kalian. Berarti itu yang harus kalian evaluasi adalah cara kerja pegawai kamu dan evaluasi skill pegawai kamu. Karena apa? Terkadang kita ngomong faktanya aja ya. Kadang pegawai itu ya sebenarnya ya namanya juga manusia biasa, sama kayak halnya orang-orang ya. Kalau sudah kena yang namanya misalkan belum nikah kena pacaran, sudah kena yang namanya galau-galau cinta-cinta segala macem, itu sudah ambiar semuanya yang di otaknya. Sudah hilang semua tata cara kerja. Ya, karena sudah di luar nalarnya dia, otomatis dia bekerja ini rajin-rajin, tapi gak karu-karuan. Rules-nya ini beda-beda. Yang harusnya ini di step ini, jadinya step ini jadinya ini stepnya ini. Karena aku pernah ngalami kayak gitu. Itu yang membuat kok aku ini merasa aneh gitu loh. Kok harusnya treatment ini ada di rate nomor 3 di tempatku, anggapannya paling larisnya gitu loh ya, kan aku hafal gitu loh. Kok tiba-tiba ini pendapatannya turun drastis ini, kenapa ini? Setelah aku evaluasi, setelah aku cek, ya karena tenaga pekerja kita sendiri. Terkadang orang nggak ikut istilahnya itu, gak melo bondo ya kalau bahasa Jawanya itu, nggak ada resiko. Tapi kita nih yang mengeluarkan modal all out, anggapannya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau kadang orang yang nggak ikut mengeluarkan duit, itu rata-rata sembrono. Kalau ditanya gimana tadi ngerjainnya, bisa. Tapi ternyata apa? Rules-nya salah semua. Nah, kayak gini nih perlu diedukasi lagi. Terkadang kita itu sebagai pemilik usaha salon itu, kalau kalian yang nonton video ini pemilik usaha salon, sebenarnya kita itu di posisi maju kena, mundur juga kena. Maju kena dalam arti gini, kalau kita marahi pegawai kita, ini juga dibilang wajar-wajar, dibilang nggak boleh terlalu dimarahin juga nggak bisa seperti itu. Terkadang dari pegawainya sendiri itu tidak ada rasa, dimana ketika misalkan dia ini ada lupanya, dia nggak mau bertanya. Entah itu faktor malu, entah itu yang kedua takut, dimana dia ini nanti dibilang kok tanya-tanya terus ini itu, padahal sebenarnya ya katakanlah manusiawi, kita sendiri yang pemilik aja kadang masih lupa. Jadi harusnya kalau kalian punya pegawai seperti itu, diingatkan supaya apa? Supaya next itu ya pelanggan salon itu selalu repeat treatment ke kita. Karena apa? Mau nggak mau, suka tidak suka, yang kita lakukan pekerjaan kita ini sekarang ya, itu kita kerja jasa. Pendapatan setiap bulan itu dari customer, bukan dari langit. Istilahnya itu seperti itu. Jadi faktor pegawai, faktor teknik kerja pegawai itu sangat-sangat mempengaruhi customer kalian bisa repeat treatment apa enggak. Karena aku sendiri pun evaluasi pegawaiku tuh kemarin tuh seperti itu gitu loh. Jadi jangan sampai kalian mengalami seperti aku, dan misalkan sudah mengalami dirubah lagi. Ya, supaya apa? Supaya next ke depan itu stabil pendapatan salon kalian. Karena salon itu suka tidak suka, mau tidak mau, kita itu mengikuti yang namanya bulan ini misalkan kalau lagi anak sekolah masuk semua, itu salon biasanya sepi. Karena para orang tua itu mengeluarkan budget lebih untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Itu wajar kalau salon posisinya itu tidak terlalu banyak pendapatannya. Bagaimana caranya supaya pendapatannya stabil? Yaitu tadi, servis kita kepada pelanggan. Kalau sama pelanggan aja kita ini istilahnya itu yang kita kerjakan ini asal, orang gak akan mau datang ke tempat kita. Terus lagi yang harus dievaluasi dari kejadian seperti ini, itu adalah kembali lagi tampilan. Terkadang orang datang ke salon itu yang dilihat pertama kali adalah pegawainya.
rapi enggak, murah senyum enggak. Itu yang dilihat itu seperti ini. Katakanlah kita penampilan kita acak-acakan, sedangkan yang punya salon ini anggapannya rapi. Gimana sih mbak itu didik pegawainya? Kok nggak rapi semua? Anggapannya itu seperti itu pasti diomong. Ada lagi katakanlah si yang punya salon ini dandannya menor, tapi pegawainya nggak ada yang mau dandan. Apalagi kalau sudah kena asmara, ya, udah muka ini nggak karu-karuan. Nah, aku paling nggak seneng kayak gitu, paling nggak demen orang-orang kayak gitu. Selalu aku tekankan sama pegawaiku semuanya, namanya kita kerja jasa ya. Yang dituntut pertama kali adalah bersih. Kita ndak putih itu ndak apa-apa, yang penting bersih, wangi ini terutama. Karena apa? Kita bekerja, katakanlah kita ngerimbat nih, kita pijit kepalanya customer, nih kebuka ya di sini. Kalau sampai kita bau badan, itu yang dikomplain pertama kali adalah bosmu. Mbak, pegawainya itu kok ini ya. Nah, kalau pegawai itu mau dinasehati, dia akan mau ikuti rulesnya bosnya. Dalam arti entah itu pakai deodoran, pakai minyak wangi seliter anggapannya. Kadang ada yang dikasih tahu tapi dia ini sehari 2 hari pakai, habis itu enggak. Padahal ya, kalau kita pikir-pikir secara ini loh, katakanlah kamu ini terlihat cantik, terlihat wangi, itu yang dapat itu dia sendiri. Kita itu tidak pernah tahu yang datang ke salon kita itu entah itu sultan kek, dia milioner kek, dia banyak uang yang bagaimana, kita nggak pernah tahu. Kalau dia ini suka dengan pelayanan kita, dalam arti kita wangi, kita rapi, orang itu loh jatuhin duit itu ndak eman, ndak sayang ngasih tips. Karena apa? Pelayanan kita gitu loh. Makanya aku selalu nomor 1 aku kasih tahu sama pegawaiku ya. Nomor 1 harus rapi, bersih, wangi. Nggak perlu pakai minyak wangi mahal-mahal. Pakai minyak wangi murah-murah aja itu pun juga udah wangi. Yang penting 1 pakai deodoran. Itu yang harus kalian edukasi sama pegawai kalian. Karena terkadang gini loh, kita sudah nasihati, nggak direken, nggak dilaksanakan. Nanti kalau sudah customer sendiri yang ngomong sama ini katakanlah pegawai kita, itu justru nanti yang malu itu dia sendiri. Karena apa? Namanya customer sudah ngomong, mungkin dia ini sudah ibarat kata itu sudah nggak betah lagi gitu loh. Dia cocok dengan cara kerja kita, dia cocok dengan treatment yang kita tawarkan sama dia, tapi nggak cocoknya mungkin karena bisa jadi yaitu tadi. Kalau faktor pegawai, faktor tenaga kerja, faktor teknik kerja, yang terakhirnya itu faktor dari pegawai kita sendiri yang kurang bersih. Coba kalau perhatikan, kalau aku nih sebagai customer, aku sangat senang ketika datang ke suatu tempat, para pegawainya ini cakep-cakep. Cakep-cakep dalam arti bukan putih ya, bukan cantik ya, bersih. Rambutnya rapi, wangi, meskipun katakanlah nggak putih itu dia tak enak dilihat, itu penilaiannya. Kalau aku pribadi, aku punya penilaian sendiri di mana katakanlah nih ya, ini nggak pernah aku ceritakan, nggak pernah aku ngomong sama pegawaiku ketika pegawaiku ini masuk pertama kali, tidak akan pernah aku ngomong, tapi aku selalu ingat. Aku punya penilaian sendiri di mana ketika pegawaiku ini rapi terus-terusan, wangi terus-terusan, dengan sendirinya aku selalu kasih bonus tanpa dia sadari. Tapi kalau sudah mulai kinerja dirinya ini loh, dia merawat dirinya ini sudah turun acak-acakan, aku nggak mau ngasih aku. Dan aku pun ketika ngasih pun aku nggak akan bilang kalau itu bonus kamu karena tampilanmu rapi, enggak. Aku hanya sekedar buat kamu. Nggak pernah aku ngomong iya ini buat kamu karena kamu selalu dandan cantik, selalu dandan rapi, enggak. Pokoknya tak kasih gitu aja. Tapi kalau performa penampilannya ini ya, penampilannya ini sudah mulai acak-acakan bagiku, aku sudah stop. Aku nggak mau kasih lagi. Kalau aku ciri-cirinya seperti itu. Jadi nggak perlu yang namanya aku gembar-gembor di mana nanti kalau kamu ini
ku kasih ini, enggak. Kecuali satu hal, selalu aku tekankan sama pegawaiku semuanya, kalau kalian betah kerja sama aku 5 tahun, aku kasih hadiah kalian umroh. Itu. Atau kalau kalian nggak mau pergi umroh, aku akan ganti nilai di mana ya yang sepadan. Itu kalau aku, itu selalu aku tekankan di depan. Tapi kalau untuk bonus-bonus yang ibarat katanya menurutku itu reward performa kamu, tampilan kamu, aku nggak pernah bilang. Tiba-tiba aku ngasih gitu aja. Kalau aku tipikal yang seperti itu. Jadi kalau kalian merasa istilah kasarnya pernah di posisi seperti saya, edukasilah lagi. Karena apa? Suka tidak suka, mau tidak mau, kalian ini adalah kepala. Kalian yang lebih bijak mengambil keputusan, mengambil yang namanya tindakan supaya next ke depan usaha kalian ini jalannya stabil. Terkadang usaha itu bisa berantakan, bisa rusak, bisa bangkrut bukan karena pemiliknya, tapi karena pegawainya yang terlalu sembrono dan lalai. Ini yang harus benar-benar kita ini ya kita jaga benar, kita jaga banget. Karena apa? Kita nih ngeluarin duit itu nggak sedikit. Kayak aku nih, aku ngomong apa adanya. Kalau aku di videoku selalu bilang 5 juta bisa buat bikin salon, iya itu memang benar, tapi untuk skala kecil. Tapi kalau sudah posisi seperti saya, ini uang yang saya keluarkan di luar bangunan. Kalau bangunan sudah pasti harganya miliar. Kalau dalam isinya sudah ratusan juta. Satu etalase saja aku bisa lebih daripada 30 sampai 40 juta isinya. Itu kalau satu etalase. Lah aku 2 etalase. Itu pun 2 etalase kadang masih nggak cukup. Sudah hitungannya ratusan juta yang kita keluarkan. Belum lagi maintenance yang tidak terduga. Ini banyak banget. Cuman keluarnya itu dikit-dikit, jadi kita nggak kerasa. Tapi kalau kita global semuanya, ya puluhan juta. Belum lagi maintenance yang lainnya. Kelihatannya ini usaha salon itu sepele, kelihatannya. Tapi kalau kalian sudah benar-benar masuk dan terjun langsung, ya uang kalian terjun bebas juga. Apalagi yang kalau misalkan kalian ini masih sewa, kalian pasti akan kerasa banget di uang sewa, kerasa banget di pengeluaran maintenance seperti bayar sales dan lain-lainnya. Karena aku tipikal yang kontrak dengan sales gitu loh, kontrak dengan satu produk ini satu produk itu, dan itu nilainya juga ratusan gitu loh per tahunnya. Makanya terkadang kalau siapapun yang nonton videoku ini, kalau posisi kalian sebagai pegawai salon, harusnya kalian mengerti, mbok ya gak usah ngewangi bayar sales, gak perlu, itu tugasnya bosmu. Yang penting itu tampilanmu. 1, bersih. 2, wangi. 3, tidak bau badan. Yang 4, enak didelok, enak dijak ngomong. Kalau kalian nggak tahu bahasa enak didelok itu enak dilihat, enak diajak bicara. Kalau sudah ngomong seperti ini itu harus dari hati ke hati. Cuman terkadang para pelaku usaha salon ini tidak ada tempat untuk sharing dan cerita. Makanya di sini aku sedikit membahas supaya apa? Ketika kalian mengalami masalah seperti saya atau belum sempat mengalami masalah seperti saya, jangan sampai. Karena di luar sana ini banyak banget kejadian salon bangkrut karena pegawai nih dewe ngawur lek kerja. Gitu loh. Jadi selama ibarat kata tuh gini loh. Kita manusia ya. Kalau kamu royal sama orang, yang di atas akan royal sama kamu. Kalau kamu kerja sama orang ini total, yang di atas juga balesnya total ke kamu. Ibarat kata nih, kamu menjaga usahanya orang, yang di atas pun ngasih berkat sama kamu ini luar biasa. Kadang bukan lewat tangannya bosmu, tapi nanti kamu akan dikasih nasib yang baik sama yang di atas. Karena apa? Kamu menjaga nasibnya orang, yang di atas juga jaga nasib kamu. Kalau kita ngomong hitung-hitungan karma baik loh ya. Jadi segala sesuatu itu beriringan, ada sebab musababnya.
Makanya kenapa terkadang pelaku usaha salon katakanlah sering dibujuki ya pegawai ini, dia lah makin kaya. Justru pegawai ini yang bujuk iki malah hancur. Karena bosnya iki mang wis ikhlas. Anggapannya itu seperti itu, ada sebab dan musababnya. Jadi buat kalian para pelaku usaha salon, ketika kalian mengalami hal yang serupa dengan saya, dievaluasi tenaga kerjanya dulu. Aku tidak bilang semua pegawai itu gampang dinasehati, tapi setidaknya sudah dikasih tahu. Urusan dia mengerti gak dimengerti itu urusan lain. Ya, itu kalian bisa ambil tindakan. Entah itu kalian mengganti pegawai kalian, entah itu kalian kerjain sendiri atau bagaimana. Yang pasti kalian tahu kalian ini harus seperti apa. Karena suka tidak suka apa yang kita keluarkan ini uangnya bukan uang kecil, uang besar. Apalagi kalau sudah kena warna, uangnya uang besar. Jadi usahakan apa yang sudah kalian bentuk, apa yang sudah kalian rintis susah payah ini jangan sampai hancur hanya karena tenaga kerja kalian sendiri. Evaluasi pendidikan ini penting. Dan sebaiknya para pegawai yang nonton videoku ini nggak tahu itu tanya. Kalau kalian nggak tanya, kalian itu dianggap mengerti oleh bos kamu. Kalau ada kerjasama antara pihak dari pegawai sama pelakunya sendiri itu lebih enak. Ada pendapatannya bagus pun kalian juga ikut enak. Tapi kembali lagi tergantung bosnya ya. Nek bosnya royal dari orang, dia akan royal terus sama siapapun. Tapi lek medit ya wis sendiri nasibmu, anggapannya kayak gitu. Jadi suka nggak suka video seperti ini itu memang penting untuk kita tahu. Karena apa? Terkadang sesama pelaku usaha salon adalah bersaing. Tapi kalau kita lewat media sosial seperti ini kita bisa mengerti. Ya kan? Mengerti, oh ternyata deritanya orang di salon itu seperti ini loh. Oh ternyata nggak jauh beda loh. Solusinya seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dievaluasi? Ini mengerti. Oke, suka nggak suka video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe kalau kalian baru nonton channel aku. Dan kalau kalian mau tanya-tanya seputar kursus salon, kalian bisa WhatsApp aku di 082233668636. Kalau kalian dari luar kota, luar pulau, kita bisa bantu jemput di bandara, terminal, stasiun. Dan kita juga menyediakan tempat kos. Oke, terima kasih buat yang nonton video ini. Bye bye.